Upacara serah terima jabatan Panglima Tentara Nasional Indonesia tahun 2023. Hormat senjata! Jadi kenapa saya bisa berdiri di sini sekarang? Jadi ada dasarnya. Jadi surat telegram dari Kepala Staf Garnisun Tetap 1 Jakarta yang menunjuk saya sebagai Komandan Upacara Serah Terima Jabatan Panglima TNI. Penunjukan ini juga didasarkan karena saya pernah mengikuti seleksi Komandan Upacara untuk 17 Agustus di Istana. Cuma karena waktu itu saya belum diberi kesempatan untuk tampil, sehingga saya diberi kesempatan untuk menjadi Komandan Upacara di event kali ini. Jadi Danub itu memang tricky karena pertama kita jadi pusat perhatian. Kita tidak hanya nyiapin fisik, lebih terutama lagi mental. Kemudian Danub juga dituntut untuk punya kemampuan suara untuk memberi aba-aba yang bagus. Senjata! Dan ini ada triknya. Jadi kalau orang yang tidak terbiasa mungkin jadi komandan upacara di level level besar ya, di pasukan-pasukan prajurit TNI, mungkin akan kesulitan. Walaupun sudah dibantu pakai mikrofon, kalau dia tidak menggunakan suara perut misalnya, itu akan kesulitan. Suara cepat habis. Sehingga ada trik-trik khusus ketika kita akan memberi aba-aba jadi komandan upacara itu menggunakan suara perut. Kemudian jadi komandan upacara juga harus penuh dengan konsentrasi. Karena ketika kita menjadi pusat perhatian di tengah lapangan upacara, semua mata memandang, kadang suka blank tuh. Nah, ketika blank itu ya, itu dibutuhkan kembali konsentrasi, diingat apa, rangkaian acara setelah ini apa, berikutnya aba-aba apa. Kan itu butuh konsentrasi, jangan sampai kita benar-benar hilang. Tidak tahu apa yang harus dikerjakan, kan itu sangat berbahaya sekali. Kalau untuk upacara Serja Panglima ini lebih simpel ya, berbeda lah dengan upacara HUT TNI misalnya di Monas kemarin, dan juga upacara 17 Agustus di Istana yang melibatkan Paskibraka. Ini lebih sederhana dan lebih cepat juga prosesnya. Tapi intinya dari tata upacara militer sudah terpenuhi semua unsur-unsurnya. Jadi memang upacara kali ini durasinya tidak selama dan tidak serumit dari upacara-upacara besar TNI lainnya. Upacara serah terima jabatan Panglima Tentara Nasional Indonesia tahun 2023. Bertindak selaku Komandan Upacara Kolonel Laut Pelaut Sandi Kurniawan. Jabatan Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Palembang. Lapor upacara serah terima jabatan Panglima Tentara Nasional Indonesia siap dimulai. Lanjutkan. Ini karena Panglima TNI, maka pasukan itu dihadiri oleh 3 matra TNI. Dari Angkatan Darat, kemudian dari Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Walaupun pasukannya tidak besar, minimal ada 1 peleton masing-masing matra, kemudian ada beberapa kesatuan dari polisi militer, itu 3 matra juga karena Puspom TNI, ada juga perwakilan dari Wan TNI 3 matra, juga ada dari 1 peleton Taruna Akademi TNI, ada juga dari Kompi kalau nggak salah, Kompi dari Pegawai Negeri Sipil TNI. Sehingga pasukan upacara yang walaupun tidak sebanyak pasukan upacara di TNI, tapi sudah lengkap secara komposisi, sehingga itu menunjukkan keterwakilan prajurit TNI dan PNS TNI. Kalau untuk jadi komandan upacara memang banyak hal yang harus disiapkan ya. Pertama mental tadi, kemudian fisik juga, karena kita kan akan tampil di depan umum, di depan pimpinan kita, di depan prajurit kita. Sehingga kita harus bisa menampilkan performa terbaik kita. Tidak hanya suara yang bagus, kemudian bagaimana kita menggunakan seragam dan atribut perlengkapan pergerakan kita harus menjadi yang terbaik lah. Kita harus jadi contoh bagi prajurit bahwa
Kolonel Sandi memang pantas jadi komandan upacara.